materi hukum yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Muhammad Ari Pratomo, SH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya nyimak cerita semuanya dari Bang PG, Ustadz Saud, dan juga mungkin ada beberapa cerita yang belum sempat disampaikan tapi terjadi. Jadi saya ulas dalam sisi hukum. Pertanyaannya adalah, apakah uang-uang yang sudah keluar bisa kembali? Ada dua hal. Yang pertama, pidana. Pidana itu untuk apa? Untuk memberikan efek jera, ya. Efek jera orang yang melakukan tindakan dan itu ada unsur kejahatan di dalamnya atau pelanggaran di dalamnya, dan dia harus bertanggung jawab dengan apa? Dengan hukuman kurungan atau penjara hingga akhirnya ada efek jera. Itu yang namanya pidana. Yang kedua, perdata. Perdata itu apabila ada unsur kerugian yang diderita korban, maka korban itu bisa melakukan gugatan ke pengadilan hingga akhirnya aset milik pelaku itu disita secara paksa oleh pengadilan untuk membayar kerugian tersebut. Gitu. Itu ya. Sekarang masalah modus operandi, ya. Berkaitan dengan janji seseorang laki-laki kepada perempuan yang mana janji itu ingin menikahi, lalu dia memiliki modus untuk apa? Untuk ya melakukan pengeretan uang, misalkan ya, melakukan pengeretan uang. Apakah modusnya itu pura-pura sakit, apakah modusnya itu karena kebutuhan atau apapun itu, hingga akhirnya si perempuan ini yang dia sudah yakin laki-laki ini ingin menikahi, dia mau berkorban, ya, dia mau berkorban. Nah, pertanyaannya, apabila si laki-laki ini tidak menikahinya, mengingkarinya, terus si wanita ini tidak ikhlas atau ridho terhadap uang yang dia berikan, apakah dia bisa melaporkan ke polisi pidana? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena ada di KUHP itu pasal 378 penipuan yang unsurnya adalah salah satunya itu menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu barang, ya, suatu barang atau benda, ya kan, uang, memberi hutang atau menghapus hutang piutang termasuk di dalamnya, ya. Nah, di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung pernah ada putusan pengadilan. Tipuan itu bukan berupa uang, tapi berupa keperawanan atau berupa hubungan seksual badan, ya. Si laki-laki ini merayu, kamu nanti saya nikahin. Sudah gitu merayu hingga akhirnya si perempuan ini memberikan kehormatannya. Tiba-tiba si perempuan ini nih tidak dinikahi oleh laki-laki ini pada saat perempuan ini hamil atau sudah melakukan hubungan badan, laki-laki ini pergi, tidak bertanggung jawab. Apakah bisa dipidana? Jawabannya berdasarkan jurisprudensi dan pernah ada putusan pengadilannya, itu bisa. Bisa. Kenapa? Karena unsur 378 bujuk rayunya itu masuk. Jadi hakim saat itu berpendapat bahwa unsur menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang, jadi kelamin itu dianggap barang oleh hakim ini, dan itu unsurnya akhirnya terpenuhi, masuk, ya, masuk. Nah, jadi kesimpulan di dalam 378 ini, hati-hati buat kalian seorang laki-laki yang menganggap bahwa ini bisa dijadikan modus untuk syahwat atau untuk memeras orang atau untuk mencari uang melalui sosial media, melakukan penipuan atau apapun itu. Jangan harap kalian bisa lolos. Kalau si wanita ini melaporkan ke polisi, kalian bisa masuk. Ya, ini edukasi nih ya. Jadi buat yang mau niat melakukan atau apapun, silahkan diurungi kalau tidak mau mendekam di penjara, ya. Ini buat edukasi supaya para wanita, ya, para akhwat ini bisa berpikir jernih bahwa oh ternyata Bang Ari, saya bisa melaporkan, ya, bisa. 378 itu bisa. Oh ternyata setelah saya itu hilaf, saya bodoh, saya mau melakukan hubungan badan padahal bukan muhrimnya, udah saya dosa di hadapan Allah, saya rugi, terus saya ditipu gitu, untuk efek jerah saya bisa melapor pidana, bisa, ya.
Tapi saya nanya sama pengacara lain atau apa, katanya yang bisa melaporkan itu adalah delik aduan absolut yang sifatnya overspel, kalau istilah Belandanya yang disebut perzinahan. Jadi apabila suami itu melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain, terus istri yang melaporkan, atau sebaliknya. Hanya itu, kalau suka sama suka dan ini dewasa tidak bisa dilaporkan. Betul, kalau tidak ada unsur bujuk rayu. Tapi kalau ada unsur bujuk rayu, ya, dan juga akhirnya memberikan sesuatu itu karena tipu muslihat, karena hatinya tergerak karena janji, itu masuk ke 378, bukan overspell. Ini ya. Contohnya gimana, Bang Ari? Contoh. Kalau bujuk rayu itu. Bujuk rayu ini contoh begini ya, contoh. Kenalan, ya. Setelah kenalan, terus dia bilang, ya, tapi ini harus ada alat bukti. Nanti kita ulas alat bukti detail ya di kesempatan ini. Kamu nanti saya nikahin kok, saya bertanggung jawab sebagai laki-laki. Misalkan begitu ya. Pokoknya bulan depan saya pasti ngadep orang tua kamu. Udah dong, kamu kesini. Nanti kita buka hotel aja. Misalkan begitu. Tiba-tiba melakukan hubungan badan. Karena si wanita ini percaya. Ya, itu yang namanya unsur bujuk rayu. Jadi mencoba meyakini seseorang. Nah, setelah udah melakukan hubungan badan, si laki-laki menghilang. Ya kan? Nah, setelah laki-laki ini menghilang, dia tidak menepati janjinya itu, maka masuk unsur penipuan. Dianggap oleh hakim yang pernah mengadili perkara serupa itu masuk, ya. Untuk apa? Penipuannya dia memberikan badan, memberikan kehormatan. Jadi itu tidak menyempit hanya dengan materi saja, tapi melainkan kehormatan pun bisa dianggap sebagai unsur memberikan suatu barang itu. Nyambung ya teman-teman, nyambung ya, udah sampai di sini nyambung ya. Nah, sekarang kita bahas masalah pemerasan. Saya selama main aplikasi itu udah 6 perempuan ngadu sama saya karena dia kenal oleh laki-laki. Terus mereka melakukan teleponan yang mengandung unsur pornografi. Bahasa gaulnya VCS ya. Nah, setelah itu direkam oleh seorang laki-laki, dan seorang laki-laki ini bilang ke wanitanya, kalau kamu tidak memberikan uang, ini saya sebar. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa nggak Bang Ari ini dilaporin? Sementara kan kita nggak tahu dia betul-betul melakukan atau enggak. Tapi chat itu ada. Nah, ini nanti masuk alat bukti ya. Di pasal 184 ya, di pasal 184 alat bukti di dalam pidana itu ada alat bukti saksi, ada alat bukti keterangan ahli, ada alat bukti surat, ada alat bukti petunjuk, ada alat bukti pengakuan. Ya. Nah, yang disebut petunjuk ini salah satunya chat. Jadi begitu dia mengancam lewat chat itu kita simpen. Ya. Walaupun kita tidak tahu dia itu merekam atau mengambil, itu kita bisa melaporkan ke polisi hanya dengan bukti chat itu. Dianggap bukti petunjuk untuk bukti permulaan agar polisi bisa mengambil tindakan. Nyambung ya teman-teman, sampai di sini nyambung ya. Terus pasal berapa yang kita pasal berapa yang kita laporkan? Itu ada di pasal 6 Undang-Undang Pornografi. Bunyinya gini, bunyinya. Setiap orang dilarang ya memperdengarkan. Nah, ini memperdengarkan juga artinya apa? Kalau ada official host yang keindahan, dia mendesah dan itu dianggap pornografi, itu bisa dipidana di pasal 6 Undang-Undang Pornografi. Ini ingat ya, kalau ada yang melapor kalian masuk. Mudah-mudahan teman-teman keindahan ada yang masuk di room ini dengar kata-kata saya ya. Di pasal 6 Undang-Undang Pornografi, setiap orang dilarang memperdengarkan. Hanya dengan suara saja bisa masuk bui. Ya, mempertontonkan, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Ini di Undang-Undang Pornografi. Kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Contoh apa? Peraturan perundang-undangan itu. Contoh, misalkan dia punya izin. Dia ini punya majalah yang sifatnya komersil, ada PT-nya, ada izinnya.
dan dia diperbolehkan, dia foto atau dia membuat video atau produksi film yang sifatnya ada unsur pornografi tapi mendapatkan izin, itu dibolehkan melalui undang-undang. Tapi kalau dia di sarana live streaming, apakah media apapun, kalian mendesah, kalian buka-bukaan, kalian pornografi, ada satu orang aja yang membuat laporan ke polisi, kalian masuk bui. Ya, ini mudah-mudahan bisa disimak oleh teman-teman, dan ini saya upload di YouTube saya insya Allah ya, biar edukasi, biar nggak ada lagi pornografi. Ya, ini berkaitan dengan pornografi. Nah, kembali lagi ke pemerasan tadi, Bang, saya terus diperas, video saya mau disebarluaskan kalau saya nggak ngasih uang, bagaimana? Itu tadi, artinya apa? Di pasal 6 itu menyimpan, membuat, merekam, artinya memproduksi, menyebarluaskan, itu satu kesatuan. Walaupun dia hanya punya tindakan menyimpan, dia belum sebar, tetap kena pidana di pasal 6 Undang-Undang Pornografi. Berapa ancamannya? Di pasal 6 itu ancamannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, dendanya 2 miliar. Gitu. Itu diatur di pasal 32 Undang-Undang Pornografi. Ya. Nah, oke, sampai di situ jelaskan. Nah, sekarang kalau mengancam melalui sosial media bagaimana, Bang? Kalau mengancam tanpa melalui sosial media itu kan diatur di pasal 368 ayat 1 KUHP, pemerasan biasa. Ancamannya nggak tinggi, pemerasan biasa itu, ya kan? Tapi yang tinggi adalah kalau menggunakan HP. Makanya chat sama mengancam secara langsung itu lebih bahaya chat. Kalau chat itu kenanya di pasal 29 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, ya, chat pribadi, menakut-nakuti di pasal 29. Nah, itu tinggi ancamannya. Nah, jadi teman-teman yang sudah melakukan kesalahan segera bertobat, yang sudah terlanjur jangan depresi. Kalau udah kelewatan diperas, laporlah polisi. Nyambung ya, supaya apa? Tidak terjadi lagi korban-korban berikutnya. Kadangkala kalau si laki-laki ini dikasih kesempatan dan dia berhasil, dia bisa saja mencari korban lainnya. Ada modus beberapa yang saya temukan di aplikasi ini. Salah satu pelakunya dia sudah dipenjara. Dia dipenjara karena kasus narkoba. Karena nggak ada keluarganya yang besuk ketahanan, dia butuh makan, dia butuh hidup di dalam. Dia akhirnya apa? Menggunakan aplikasi live streaming untuk apa? Untuk merayu wanita agar wanita itu bersedia VCS, hingga akhirnya videonya diancam untuk disebar kalau tidak memberikan uang. Akhirnya jadi ATM. Ini terjadi. Pelakunya di dalam penjara. Terus pertanyaannya, Bang Ari, bagaimana melaporkan orang yang sudah dipenjara? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Justru lebih gampang. Pada saat kita melaporkan ke polisi, polisi tahu pelakunya di penjara, maka polisi itu bisa berkoordinasi dengan bagian register lapas atau rutan, yang nantinya apabila yang bersangkutan itu waktunya keluar dari tahanan, dia dijemput untuk pasal yang baru, untuk perkara yang baru. Walaupun keluarnya 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, tapi laporannya kita udah, alat bukti udah kita serahkan, dan dia udah ditetapkan jadi tersangka, itu dia nanti dikredit. Keluar dia dari penjara, dia disidangkan lagi dengan kasus pemerasan atau undang-undang pornografinya itu. Nyambung ya? Dengan proses dari nol lagi. Jadi dia langsung dijemput tuh. Nah, supaya apa? Supaya dia jera juga. Dia nggak mau di penjara lagi, dan dia tidak lagi melakukan itu. Makanya laporkan, jangan diem aja. Oke, sampai di situ jelas. Nah, terus ini di grup tadi ada pertanyaan, Bang Ari, gimana kalau misalkan anak ditelantarkan, tapi dia memberikan uang kerja di luar negeri hanya untuk laki-laki yang modus, sementara anaknya ditelantarkan? Oke, saya jawab. Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, itu apabila orang tua menelantarkan anak, itu ada pidananya. Dan ancamannya tinggi.
Nah, hanya saja yang melapor harus orang yang di dalam pengampuan. Artinya pengampuan itu wali si anak, neneknya, bibinya, dan itu pembuktiannya harus detail, harus jelas. Karena tidak mungkin seorang kakak melaporkan adiknya menelantarkan ponaannya, itu kayaknya nggak mungkin, agak sulit. Tapi secara teori dan juga dipraktekkan itu bisa dilakukan. Tapi kalau secara moral kemanusiaan kayaknya etika tega tidak teganya kayaknya nggak pantas dilaporkan, harusnya dinasehati kasus yang begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah paham ya sampai di situ ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan hukum itu udah jelas. Sekarang berkaitan dengan etika sosial media, ya. Tapi untuk seorang laki-laki menggunakan sosial media apabila dia memiliki niatan baik, apakah itu alasannya mencari kawan, bangun jaringan, berdakwah, atau apapun yang kayak sifatnya syariah kan berdakwah ya. Dia menyembunyikan identitasnya, dia tidak memperlihatkan wujudnya yang berlebihan, tapi dia kesana kemari dan juga ada unsur lebih hobi meminta jaringan pribadi, handphone seorang akhwat, lebih ke minta nomor handphone dong, misalkan seperti itu, dan dia tidak pernah menunjukkan di publik ya dia seperti apa, apalagi dia tidak pernah menunjukkan di jaringan pribadi juga misalkan. Nah, terus di jaringan pribadi itu dia mencoba merayu, patut diduga kuat itu pelaku ya. Ciri-cirinya teman-teman harus peka ya, udah tahu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, nah, ntar kalau kita sesi tanya jawab aja Bang Ari ya. Ya. Jadi mungkin penyampaian saya itu udah saya ulas. Mana unsur pemerasan, mana unsur penipuan, bujuk rayu ya, yang bisa merugikan orang lain. Terus dari segi IT-nya sudah gitu, perdata itu apa, pidana itu apa, terus alat bukti itu apa, saya rasa udah jelas untuk kasus ini gitu. Jadi boleh ya, ada tambahan ini yang mau ditanyakan, bisa nggak? Boleh jawab, soalnya masih ada sosiologi dulu ntar ya. Oke. Jadi teman-teman, penyampaian saya itu aja. Mudah-mudahan penyampaian singkat ini bisa membuat terang wawasan kita. Jangan pernah takut melaporkan agar ada efek jerah dan tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Ya, itu aja. Kalau ada kekurangan di dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan insya Allah kita siap juga membantu sebagai posko setelah acara ini selesai ya. Kalau ada korban-korban, karena mungkin ada yang mendem, ada yang selama ini diam mencari siapa yang bisa nolongin saya. Selama ini saya diperas terus, uang tiap bulan saya habis untuk ya siapa tahu ada yang nyelip di sini, kan kita nggak pernah tahu Ustadz ya. Ya kan, tiba-tiba ini yang saya cari-cari selama ini, saya ini diperas terus selama ini gitu kan, siapa tahu begitu ya. Dan mudah-mudahan kita siap bantu ya Allah ya kan, untuk nambah amal ibadah kita, untuk kita cari jalan keluarnya bersama. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Bang Ari, jazakumullahu khairan atas ilmunya, bermanfaat banget, insyaallah sangat-sangat bermanfaat. Nah, semoga bermanfaat juga buat diri Bang Ari. Amin ya Rabb. Nah, buat keluarga dan kaum muslimin secara umum ya. Karena sebagai pesan tadi yang disampaikan sama Ustadz kita, Ustadz Forkan, khairun nas anfa'uhum linnas, yang jadi manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ini salah satu motif atau moto daripada perjuangan hidup Bang Ari ya, setahu anak, selalu ingin menjadi bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya Rabb. Ya.